Selamat siang Bapak Ibu peserta seminar online romansa Rebo Merdeka Seminar Jogja. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul pada seminar online romansa. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara ini berlangsung, saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon, untuk meng-unmute. Silakan Bapak Ibu men-mute agar nanti bisa terdengar oleh para peserta agar lebih fokus ya. Monggo silakan Bapak Ibu mematikan mikrofon jika yang belum mematikan mikrofon. Masih dalam suasana Lebaran Bapak Ibu peserta seminar online romansa, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas kesalahan bila perkataan saya yang disengaja maupun tidak disengaja, kadang suka bobot, kadang Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu peserta seminar online romansa Rebo Merdeka Seminar Jogja edisi 14 kali ini bekerja sama dengan Komunitas Koordinator Virtual Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut dengan KKVI DIY, mempersembahkan seminar online dengan tema membangun web pembelajaran dengan sahut. Nah, acara ini akan dimoderatori oleh beliau, Bapak A. Budianto SPG. Beliau adalah guru di SDIT Salsabila Al-Muti, Banten. Beliau asli dari Wonosobo, Jawa Tengah, namun domisilinya ada di Sleman DIY, mengajarnya di Bantul. Tinggal di Sleman, ngajar di Bantul. Nah, beliau lahir di Wonosobo 12 Februari tahun 1992. Terus beliau masih single Bapak Ibu ya. Nah, beliau ini untuk sekarang mengajar di SDIT Salsabila Al-Mutiin. Beliau koordinator bidang sarana dan prasarana di SD tersebut. Kemudian beliau juga koordinator guru ekstrakurikuler. Beliau ini adalah co-founder dari Mulango ID. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang Mulango ID, nah beliau ini adalah co-foundernya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian beliau juga anggota dari Komunitas Koordinator Virtual Indonesia DIY atau KKVI DIY. Beliau anggota dari Divisi Kominfo. Nah, kemudian beliau juga Kepala Divisi Inovasi Program di Komunitas Wonosobo Mengajar. Beliau juga anggota dari Komunitas Guru Belajar Yogyakarta. Dengan prestasi dan pengalaman organisasi yang luar biasa tersebut, beliau ini adalah senior saya. Beliau ini juga banyak sekali ilmu yang bisa ditularkan dari beliau kepada kami semua. Langsung saja nih kepada Bapak A. Budianto, selaku moderator, saya limpahkan kepada beliau. Monggo Pak A. Budianto SPD. Baik, terima kasih Ibu Dewingga Kenzi Pratama dari SD Negeri Samangan Bantul. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bu Dewingga juga sudah mengucapkan minal aidin wal faizin. Saya juga tidak mau kalah karena sekarang juga masih suasana Idul Fitri atau Lebaran. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika mungkin selama kita berinteraksi di komunitas KKBI ini ada salah kata ataupun
tingkah laku yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disinggung oleh Ibu Dewingga. Kali ini kita akan belajar tentang web pembelajaran dengan Google Set. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya, adanya pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih masih ada kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara online. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan LKP, tapi secara umum masih dilaksanakan secara online. Banyak media pembelajaran yang telah kita siapkan untuk anak didik. Tetapi ada pertanyaan besar di sini, apakah media pembelajaran yang kita siapkan itu mudah diakses, aman, ringan, terdokumentasi dengan baik, tampilan dan fitur yang menarik atau lengkap, dapat dijadikan aplikasi Android. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Nah, di sini kita akan belajar bersama, akan setidaknya mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan kita membangun web pembelajaran yang mudah digunakan dengan Google Set. Nah, Google Set bersifat responsif, bisa dioptimalkan untuk tablet dan smartphone. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja, ini saya tidak perlu panjang lebar untuk membukanya, karena nanti akan langsung disampaikan materinya oleh Bapak Wisnu Wardoyo, SPD MPD. Beliau merupakan guru Orkes SD Negeri Sendang Sari, Korwil, Kecamatan Pajangan, Bantul. Prestasi beliau luar biasa ya. Salah satunya adalah juara 1 pembuatan media pembelajaran interaktif di BTKP Dipura DIY pada tahun 2015. Hobi beliau secara otomatis olahraga, dan beliau aktif sebagai pengurus PGRI Cabang Pajangan dan juga pengurus KKPI DIY. Sebelum nanti Pak Wisnu akan menyampaikan materinya, nanti Bapak Ibu silakan bisa bertanya setelah Pak Wisnu menyampaikan materi di sesi diskusi, dan nanti kami akan share link presensi. Jangan lupa nanti Bapak Ibu tetap melakukan presensi. Baik, langsung saja kepada Pak Wisnu, kami persilakan untuk menyampaikan dan sharing materinya. Halo Pak Wisnu. Iya. Oke. Silakan Pak Wisnu, bisa di-sharingkan, bisa disampaikan materinya. Ya, terima kasih Pak Budianto. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa saya juga ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama terkait membangun web pembelajaran dengan Google Set. Saya kira dari Bapak Ibu sudah expert semua, ya. Jadi sudah biasalah membuat website, membuat blogger dan sebagainya. Jadi nanti kita sharing bersama, kita belajar bersama terkait dengan Google Set. Di masa pandemi ini, dalam 1 tahun ini, Bapak Ibu sudah banyak mengikuti pelatihan. Saya kira ada BIMTEK, ada workshop, ada pelatihan-pelatihan tentang penyusunan media pembelajaran, dan saya yakin banyak media yang sudah dihasilkan oleh Bapak Ibu semua. Tadi di awal disampaikan oleh Pak Budianto terkait dengan media yang sudah kita buat, apakah itu ringan atau aman dan bisa diakses dengan mudah. Di sini kita akan pelajari bersama, Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya mulai, mohon maaf, tampilan dari presentasi sudah tampak? Sudah, Pak. Oh, iya. Jadi untuk
saya lanjutkan untuk media yang sudah Bapak Ibu biasa berikan atau biasa dibuat, biasanya dalam bentuk e-book pembelajaran, video pembelajaran, buku digital, media pembelajaran interaktif maupun kuis interaktif. Jadi banyak model yang sudah kita pelajari. Kemudian apakah itu aman, mudah diakses, ringan, terdokumentasi dengan baik? Itu tentu tergantung dari cara kita mengemasnya. Jadi ada kalanya kita membuat satu e-book, ya, kemudian kita kirimkan ke anak. Ya. Biasanya kita menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan Tele, Kaizala, dan sebagainya. Saat kita membuat, kita kirim. Kemudian di sesi selanjutnya kita membuat, kita kirim lagi. Seringkali ada siswa yang menanyakan materi sebelumnya, kita akan kesulitan, ya. Kesulitan untuk mengakses, mencari, harus membuka laptop dan sebagainya. Karena kita hanya membuat dan mengirim. Mungkin belum sempat kita susun dengan rapi. Dan seringkali kita menggunakan sumber dari luar. Seperti halnya misalnya ada link pembelajaran dari luar, kita kirim ke putra-putri, siswa di sekolah, itu kirim, mereka hanya klik membuka dan terbuka informasi atau pembelajaran yang kita sampaikan. Tetapi seringkali akan muncul konten-konten yang itu seringkali mungkin tidak pas atau belum saatnya itu terbuka. Nah, disitulah kita antisipasi. Bagaimana itu pembelajaran yang kita siapkan itu bisa aman untuk anak-anak. Kemudian efektif tidak, jadi berat, kemudian kita kirim aplikasi yang cukup berat sehingga anak-anak kesulitan mengakses dan sebagainya. Itu menjadi pemikiran kita bersama, sehingga dalam 1 tahun ini kita sudah menyusun banyak media, tapi karena beberapa hal sehingga tidak jadi satu, sehingga mengurutkannya juga akan terjadi kesulitan. Nah, di sini ada salah satu solusi yaitu dengan membuat web. Jadi sebenarnya tidak harus menggunakan Google Sheet atau web, ya. Jadi Bapak Ibu pun bisa menggunakan Blogger, WordPress, web dan sebagainya. Tapi di sini akan kita pelajari dengan Google Sheet, di mana Google Sheet itu mempunyai banyak keunggulan. Ya. Salah satunya yaitu gratis, praktis, dan mudah kita kelola. Karena apa? Karena dengan Google Sheet itu menjadi satu akun di Google yang sudah kita miliki. Apalagi sekarang Bapak Ibu saya kira hampir semua sudah memiliki akun Belajar ID, ya. Jadi dengan akun Belajar ID kita punya akses lebih daripada kita akun yang Gmail yang gratis. Nah, di situ nanti kita bisa manfaatkan Google Sheet dengan optimal, sehingga kita bisa menyusun pembelajaran dengan baik. Di situ kita bisa menambahkan fitur-fitur seperti YouTube, kalender, Google Form, Google Tag, dan sebagainya. Sehingga media-media pembelajaran yang kita berikan itu menjadi satu kesatuan terpadu pembelajaran melalui Google Sheet. Jadi anak-anak tidak perlu membuka link yang beda-beda. Jadi linknya cukup satu, yaitu di Google Sheet. Dengan Google Sheet sudah termasuk di dalamnya media-media pembelajaran, termasuk materi-materi yang akan disampaikan kepada anak didik kita. Katakanlah kita menyampaikan buku pembelajaran. Nah, di situ ada keterangan, ada bukunya, ada bisa di-download, bisa baca di tempat. Kemudian kita menyertakan link YouTube-nya, jadi situ anak langsung menemukan link YouTube-nya, tidak membuka link-link yang lain. Kemudian gambar-gambar juga gambar yang sudah kita filter, yang sudah disematkan memang khusus untuk materi pembelajaran. Nah, di situ menjaga rasa aman anak-anak dan tentu tidak membuka konten-konten yang lain karena di satu tempat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengurutkan materi pelajaran yang sudah disiapkan dari awal sampai akhir. Keuntungannya sangat banyak kita apabila kita menyatukan pembelajaran di dalam satu situs, yaitu nanti yang akan kita buat Google Sheet di dalam Google Sheet sebagai situs web pembelajaran. Sebenarnya Google Sheet itu tidak
hanya untuk web pembelajaran saja, Bapak Ibu pun bisa menjadikan web personal, web organisasi, komunitas dan sebagainya. Tapi nanti kita di sini kita coba khususkan dalam penyusunan untuk web pembelajaran untuk Bapak Ibu kepada peserta didik. Ya, untuk persiapannya saya kira Bapak Ibu ini sudah punya semua ya. Yang pertama akun Google. Kemudian bahan materi pembelajaran. Akun Google ini tidak harus belajar ID. Akun Google yang free pun bisa. Kemudian bahan materi pembelajaran, Bapak Ibu saya kira ini sudah lengkap ya. Dalam 1 tahun ini Bapak Ibu tentu sudah bikin soal online, video pembelajaran online, buku-buku online, daftar hadir online. Nah, ini sudah lengkap. Jadi nanti tinggal menyatukan saja. Jadi nanti di sini kita akan coba praktekkan bersama penyusunannya. Untuk langkah awal Bapak Ibu, kita langsung praktekkan ya Bapak Ibu, masuk saja ke situs sitesgoogle.com, tinggal masuk di sini ya. Ini kebetulan saya sudah login ya. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk di sini, kemudian di sini akan tampil dashboard ya, halaman utama di dalam si Sites Google. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau belum pernah membuat, tentu di sini kosong ya. Jadi kalau belum pernah membuat satu site pun di sini kosong. Setelah Bapak Ibu login, ini kalau Bapak Ibu belum punya akun belajar ID, menggunakan akun Google yang dimiliki, ya, bebas ya. Tidak harus yang belajar ID. Ya, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu untuk memulainya bisa klik sites ini plus tanda plus di bawah ini. Ya, kita akan coba. Kita buka ini. Ya. Ya, setelah terbuka nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan awal, ini masih kosong ya. Di sini tampilan awal ya. Ya. Di sini nanti kita akan dihadapkan dengan halaman depan dari Google Sheet yang akan kita siapkan. Di sini ada situs tanpa judul, berarti masih kosong. Kemudian di sini ada judul halaman Anda yang nanti akan Bapak Ibu isi dengan halaman web pembelajaran namanya. Kemudian di sini ada menu-menu ya, menu-menu editing. Nanti jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu yang di sini. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada keterangannya, di sini untuk mengembalikan edit sebelumnya. Ini untuk melihat pratinjau, kemudian untuk menyalin link web situs kita, kemudian di sini untuk berbagi, di sini untuk setelan dari situs yang akan kita buat, kemudian untuk publikasi. Kemudian untuk menu yang editing, jadi nanti di sini ada sisipan ya. Ada sisipkan, kemudian ada pilihan sisipan lainnya yang dapat kita manfaatkan. Kemudian di sini banyak pilihan, jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih apa yang akan dimanfaatkan. Ya, ini sudah tampil. Ya, seperti ini kalau sudah tampil ya Bapak Ibu. Untuk langkah awal Bapak Ibu silahkan berikan judul sini. Kalau Bapak Ibu bisa double dengan di laptop, bisa langsung praktek ya Bapak Ibu dengan login di site Google-nya Bapak Ibu. Kemudian di sini silahkan isikan, misalnya karena saya mengajar di Mapel PJOK, nanti saya kasih judul PJOK misalnya. Nah di sini judulnya kita kasih judul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau di sini silahkan nanti Bapak Ibu kasih judul halaman
depannya, ini halaman utama ya. Kita kasih judul apa, misalnya PJOK online. Ya. Di sini SD Sendang Sari. Ya, jadi di sini nanti halaman ini adalah halaman depan, ya, halaman utama saat kita ada saat web itu dibuka. Kemudian untuk covernya ini, bannernya ini bisa dikasih, bisa menambahkan di sini apabila ingin mengganti, upload di sini bisa diupload dari gambar yang sudah kita siapkan. Misalnya Bapak Ibu menyiapkan gambar di situ halaman depan sekolahnya. Ya, di sini akan berubah. Kemudian untuk tema ini adalah tema bawaan dari Google Sheet. Nanti Bapak Ibu bisa milih di sini ada sisipkan, halaman, dan tema. Kemudian untuk tema Bapak Ibu bisa milih di sini ya sebelah kanan. Ini untuk tema, silakan memilih yang sesuai. Ya. Misalnya di sini warna hijau ya, di sini. Jadi ini adalah halaman depan Bapak Ibu. Ya. Kemudian ya, untuk menu-menu sisipan di sini ada pilihan, ada sisipkan teks, ada sisipkan gambar, ada embed atau menyematkan, ada yang Google Drive. Kemudian untuk pilihan yang lain di sini juga banyak, nanti akan kita coba beberapa, dan tentu Bapak Ibu silakan nanti mengeksplor sendiri, mencoba-coba, karena tentu sesuai kebutuhan apa yang akan dipasang di halaman website Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menu-menu tambahan halaman. Menu yang kedua adalah halaman. Di sini Bapak Ibu bisa membuat halaman website yang baru, membuat sub halaman dan menambahkan link halaman. Jadi caranya yaitu klik halaman, ini ada pilihan halaman, kemudian tanda plus di sini, tanda plus ini silahkan nanti diklik. Ya, jadi nanti kita akan mencoba menambah halaman yang dibutuhkan di web pembelajaran yang Bapak Ibu akan buat. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya, karena kita akan membuat web pembelajaran, kita akan coba membuat isi halaman seperti ini, tetapi ini tidak harus ya sesuai dengan web pembelajaran yang akan Bapak Ibu sajikan. Misalnya halaman materi ajar, kita coba tambah halaman materi ajar, klik, kemudian kita tambah halaman evaluasi misalnya. Kita tambah lagi halaman, kalau ingin menambahkan ada namanya game pembelajaran. Game pembelajaran itu untuk selingan anak-anak dalam belajar dengan bermain, game pembelajaran. Selesai, tambahkan juga misalnya download pengumuman, ya, kita tambahkan. Misalnya Bapak Ibu ingin menyajikan materi yang bisa di-download. Ya, download ya, selesai. Dan tambahkan pengumuman. Tambahkan daftar hadir ya. Hadir. Kemudian tambahkan hubungi kami, tambahkan tentang kami ya. Jadi ini tidak wajib harus ada seperti ini. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, materi akan bisa kita sajikan seperti ini. Jadi untuk halaman utama, halaman muka, halaman utama itu halaman yang kalau dibuka pertama kali, kemudian materi ajar nanti bisa berisi materi-materi yang akan disampaikan. Materi ajar itu menjadi halaman
utama di materi ajar. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sub halaman lagi. Caranya, misalnya materi ajar untuk kelas berapa? Misalnya di sini tambahkan sub halaman. Caranya seperti ini, tambahkan sub halaman. Misalnya kelas 1 ya. Tambahkan lagi sub halaman misalnya kelas 2 ya. Tambahkan lagi sub halaman kelas 3 ya. Jadi materi-materi itu nanti bisa juga difokuskan kalau PJUK ada kelas 1 sampai kelas 6. Misalnya ini adalah kelas 1, 2, 3. Kemudian untuk evaluasi, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan sub, evaluasi itu ada apa saja di dalamnya. Misalnya tambahkan sub, ada misalnya BTS atau apa gitu ya. Kemudian ada PAT dan sebagainya dan seterusnya. Ini adalah sub ya. Apabila ada kesalahan tata letak, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, jadi ini tinggal drag and drop saja. Misalnya, oh tentang kami mau saya taruh di sini, ini digeser, ini sudah berubah. Jadi seperti ini. Misalnya tetap di sini, dikembalikan kembali dengan drag and drop. Jadi cara memindahnya cukup simple. Jadi dengan template yang sudah kita siapkan seperti ini menjadi satu kesatuan untuk pembelajaran. Yang mana nanti Bapak Ibu cukup menambahkan materi ajar di sini. Sehingga anak-anak tidak perlu mencari kemana-mana. Cukup satu link, tapi anak-anak selalu di situ untuk fokus dari belajarnya, dari daftar hadirnya, dari materi yang di-download, dari pengumumannya. Itu anak-anak langsung di situ. Jadi tidak membuka ke banyak situs atau ke banyak alamat, sehingga anak-anak akan lebih mudah mengakses dan Bapak Ibu juga materi urut terdokumentasi dengan baik. Jadi tidak bikin kirim sehingga untuk mencari materi sebelumnya itu seringkali kita kesulitan. Ya, tapi kalau sudah tertata di sini, materi yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa diambil kembali, bisa dicek kembali dengan mudah. Ya, kemudian apabila ingin mengedit ini tulisan, cukup klik di halaman itu, halaman misalnya saya ganti dengan home, misalnya home itu yang halaman depan ya. Oke, Bapak Ibu, supaya menarik, jadi websitenya itu mudah diakses, tidak berat, itu tidak perlu banyak menampilkan tulisan dan banyak menampilkan yang berat-berat di awal ya. Jadi nanti kita cukup menampilkan menu-menu pembelajaran yang ada saja. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk ke halaman pertama ya. Ini sudah. Ya. Bapak Ibu, untuk halaman pertama itu nanti akan kita sajikan yaitu menu-menu untuk mengakses materi ajar, mengakses menu-menu yang ada di website pembelajaran. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini adalah halaman utama. Untuk membuatnya sebenarnya urutan pembuatannya itu tergantung dari kebiasaan Bapak Ibu. Tapi kalau saya mengurutkannya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebiasaan. Untuk halaman utama biasanya saya isi dengan menyisipkan ya, menyisipkan itu menu-menu yang akan ditambahkan. Misalnya menu pertama adalah caranya kita tambahkan tombol seperti ini. Misalnya materi ajar. Ya. Autannya yaitu ke materi ajar. Simpan. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi menu ke selanjutnya itu materi ajar, evaluasi. Ya. Evaluasi. Tautannya juga ke evaluasi, simpan, tambahkan lagi menu game pembelajaran, Ya, di sini ada menu game pembelajaran, sisipkan, tambahkan lagi menu download ya. Download.
Ya, di sini ada download yang halaman yang sudah kita buat ya. Tapi kalau ini belum dibuat, ini tidak akan muncul. Ya, jadi awalnya kita buat halaman dulu, kemudian menambahkan sisipkan tombol. Setelah download, ini kalau belum membuat halaman belum muncul ya. Kita tambahkan pengumuman. Ya, pengumuman, sisipkan, tambahkan lagi. Misalnya di sini daftar hadir. Lagi daftar hadir, ya. Tambahkan lagi di sini, hubungi kami. Dan tambahkan lagi tentang kami. Ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat seperti ini kan bingung lah. Ini kan tombolnya tidak beraturan, tidak sesuai yang kita inginkan. Kita bisa memindah dengan mudah, yaitu cukup dengan drag and drop sesuai dengan keinginan tempatnya. Kita tarik saja posisinya di sini misalnya, ya. Kemudian di sini juga kita tarik di sini misalnya. Kemudian kita tarik di sini seperti ini, ya. Kemudian kita tarik seperti ini, kita tarik seperti ini, ya, ya seperti ini, ya. Bisa kita sesuaikan lagi. Ini tulisannya tidak muncul, kita bisa sesuaikan lagi. Tarik seperti ini, kita tarik juga, sesuaikan biar lebih tertata dengan baik. Ini kita sesuaikan lagi. Kita sesuaikan lagi ya. Bapak Ibu, ini masih dalam bentuk tombol tulisan. Biasanya anak-anak lebih senang dengan gambar. Ada gambarnya. Kita bisa tambahkan gambarnya di atas menu tersebut. Caranya sisipkan, kita pilih gambar, kita upload atau pilih ya, ada pilihan sebenarnya. Ya. Jadi ada pilihan di sini, ada pilihan upload dan pilih. Pilih itu nanti kita mencari secara online atau memilih gambar yang sudah ada, yang tersedia. Nah ini ada pilihan ya, dari Google Drive, dari penelusuran, dari Google penelusuran gambar dan sebagainya ada pilihan ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan di komputer, bisa pilih upload. Ya, pilih upload, nanti silahkan Bapak Ibu tambahkan gambar, misalnya materi, ya, misalnya sudah menyiapkan gambar. Ya. Ya, di sini sudah ada gambar ini, kemudian kita tarik drag and drop di atas materi. Seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya evaluasi. Ya, kita siapkan gambar evaluasi. Ya. Kita tarik di sini, taruh di atas tulisan evaluasi, kita siapkan upload lagi gambar game pembelajaran, misalnya open. Ya, ini taruh di atas tulisan game pembelajaran, kemudian kita tarik, upload, kemudian ada pilihan download, itu kita akan memberikan gambar di menu download. Ya, seperti ini, kemudian pengumuman, kita lengkapi dahulu ya. Ya, misalnya di sini ada pengumuman, tarik, kemudian ada lagi hubungi kami misalnya. Ya. Kemudian di sini kita coba.
Ya, Bapak Ibu, ini untuk tempatnya ini juga masih bisa dibenarkan. Dalam arti ini karena ada yang besar kecil, ada yang tidak pas, ini juga bisa kita sesuaikan ya. Misalnya di sini ingin kita kecilkan ya. Kita kecilkan, ini akan kita sesuaikan seperti ini ya. Nah, ini bisa ya. Supaya tidak terlalu besar, kemudian ini juga bisa disesuaikan supaya sesuai dengan tampilan yang akan kita dapatkan. Jadi seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, menu-menu ini yang akan pertama kali dibuka oleh anak didik kita. Jadi anak didik ingin masuk ke menu materi ajar, dia tentu akan klik materi ajar, menu evaluasi, akan klik menu evaluasi, game pembelajaran, menu download, menu pengumuman, hubungi kami dan sebagainya itu otomatis di depan sudah siap. Kemudian untuk keterangan kita bisa tambahkan, di sini ada teks ya. Ini ada sematkan teks, ini misalnya ingin ingin menambahkan keterangan di depan ya, misalnya di sini mapel PJOK misalnya. Nah, ya. Wah, misalnya ini untuk pengaturannya, di sini ada pilihan, ada pengaturan font, huruf besar dan kecilnya, warna, di sini ada pengaturannya. Nah, kalau ingin diganti warna, nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba ya. Kemudian di bawahnya ingin dikasih keterangan sekolahnya, kita sisipkan teks di sini, kita tambahkan SD. Ini kita tambahkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nanti untuk penyesuaiannya bisa digeser-geser, bisa dibesar kecilkan. Ya. Ingin melihat pratinjau awal di sini ya, apakah tampilannya sudah sesuai atau belum. Nah, ini tampilannya itu bisa dilihat secara ada 3 pilihan, ada dari tampilan tabs ya, seperti ini, ada tampilan nanti dengan Android atau handphone seperti ini ya. Jadi tampilannya simple ya. Kalau Bapak Ibu biasanya kan anak-anak menggunakan Android atau handphone ya. Itu nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi ingin masuk ke materi ajar ya klik aja evaluasi, klik aja game pembelajaran, klik download, klik dan sebagainya. Jadi ini adalah tampilan depan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menyajikannya satu paket seperti ini. Kemudian nanti di sini ada pilihan menu ya, pilihan menu yang akan bisa dibuka. Oke, ini untuk halaman depan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Atau saya lanjutkan sampai selesai dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Ini ada yang beberapa resen, Pak Wisnu, bagaimana? Dilanjutkan diselesaikan terlebih dahulu baru nanti bisa bertanya. Terima kasih. Oke. Baik. Monggo Pak Wisnu bisa dilanjutkan lagi. Oh, iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini adalah halaman pertama tadi kita sudah siapkan seperti ini jadinya. Kalau sudah dirapikan ya, tadi kalau merapikan nanti pelan-pelan sehingga tampilannya lebih menarik. Nah, di sini nanti ini contoh yang tadi sudah kita laksanakan, ini nanti e-booknya ada, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Ini yang contoh tadi, ini ya, ini sudah. Ya, sekarang kita masuk ke halaman materi ajar. Jadi halaman materi ajar yang Bapak Ibu siapkan sebelumnya, ini halaman utama ya. Kalau kita ingin menambahkan materi ajar, kita masuk ke menu halaman. Jadi ada menu sisipkan, menu halaman, menu tema ya. Materi ajar kita klik saja materi ajar. Nah, untuk materi ajar, kalau apabila kita punya sub tentu menambahkannya di sub ya. Di depan materi ajar mungkin dikasih keterangan kelas berapa, jadi misalnya di depan materi ajar, Bapak Ibu ingin menambahkan keterangan
karena di sub tadi ada kelas 1 ya, kita tambahkan kelas 1 ya, sisipkan. Kemudian kelas 2, ini seperti ini sama. Jadi, karena ada kelas 2, tambahkan, sisipkan. Kemudian kelas 3, ya, kemudian dan seterusnya ya, sesuai sub yang akan Bapak Ibu siapkan. Misalnya kita hanya menyiapkan untuk 3 kelas ya, seperti ini ya. Ini berarti anak-anak bisa memilih kelasnya. Misalnya di atasnya ingin diberikan keterangan. Ya, keterangan silahkan klik tombol di bawah ini untuk masuk kelas masing-masing ya. Itu kalau dibagi per kelas misalnya. Itu bisa diberi keterangan seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman misalnya sub halaman kelas 1. Kelas 1 materinya, misalnya Bapak Ibu ingin membuat materi itu bisa sisipkan dalam bentuk teks, bisa sisipkan dalam bentuk teks, ini ada pilihan, bisa dalam bentuk gambar dan tulisan, bisa bentuk YouTube, link YouTube, sehingga anak-anak itu langsung menemukan ya. Bisa juga dalam bentuk dokumen misalnya ya. Ya, contoh seperti ini yang sudah saya buat sebelumnya ya. Ini ada kelas 1, 2, dan 3 ya. Ini sudah kita siapkan. Berarti ini Mas ya. Ini halaman kelas 1, materi kelas 1, materi kelas 2. Di sini pun bisa diakses. Kelas 1 ada tema 1, subtema 1 dan 2, 3, 4, 5. Kita sudah membuat tema, kita akan masuk ke tema 1 ya, seperti ini ya. Nah, di sini tema 1 udah kita siapkan dulu materinya. Berarti Bapak Ibu misalnya ingin mengganti di sini. Di sini kelas 1 ya. Ada subtema dan sebagainya, silahkan nanti menambah sub lagi tentunya. Tambah sub lagi misalnya subtema 1 ya. Di sini subtema 1. Berarti nanti di kelas 1 ada sub lagi ya. Ini subtema 1. Subtema 1 apa yang akan ditambahkan materinya? Misalnya subtema 1 itu pengalaman masa kecil, ini contoh saja ya. Bapak Ibu nanti menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan materinya. Subtema 1 pengalaman masa kecil. Ya, Bapak Ibu, nanti di sini beri keterangan kelas 1, tema 1, subtema kompetensi dasar dan sebagainya. Ini cara menambahnya cukup mudah. Jadi Bapak Ibu cukup tambahkan di sini dengan sisipkan teks di sini. Di sini ada pilihan sisipkan teks ya. Kelas misalnya kelas 1 sub tema 7, tema 5, sub tema 1. Nah, di sini kemudian ingin menambahkan apa lagi? Di sini tambahkan teks. Jadi sisipan di sini belum tentu akan kita gunakan semua. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan. Kita tambahkan subteks. Misalnya di sini kompetensi dasar. Kompetensi dasar ya. Dikasih warna misalnya, bisa dikasih warna. Di sini ada pilihan ya. Di sini ada pilihan. Misalnya, khusus kompetensi dasar saya kasih warna ini. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu nambahkan, misalnya contoh kompetensi dasar 3 KD 3135. Tujuan pembelajarannya apa? Ditambahkan seperti ini. Ya. Nah, di sini materinya tinggal ditambahkan seperti ini. Misalnya mendorong, ini ada gambar, ada tangan dan sebagainya, ada contoh gerakan bergantung dengan PB4 misalnya.
Nah, di sini bisa ditambahkan juga dengan link YouTube. Misalnya ingin menambahkan link yang ada di sini bisa. Ya. Jadi apabila kita ingin menambahkan gambar, ini contoh saja ya, tidak saya tuliskan semua. Cukup menambahkan gambar apabila Bapak Ibu ingin menambahkan gambar dengan tulisan, di sini ada pilihan gambar dan satu kotak teks, gambar dan teks, dua teks. Di sini gambarnya 3, di sini gambar teks ya. Ini pilihan. Misalnya ada 3 gambar dan ada teks. Nah, ini tinggal ditambahkan di sini. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu upload atau pilih gambar yang sudah ada. Misalnya di sini tinggal upload gambarnya adalah misalnya 1. Nah, di sini pilihannya untuk kan bisa kita tambahkan karena kita mau misalnya tambah lagi gambar seperti ini. Misalnya tambah gambar 2. Nah, dan seperti ini, J. Nah, ini gambarnya nanti di bawahnya ada keterangan apa. Seperti ini contoh yang sudah pernah saya buat, yaitu ada gambar, kemudian di sampingnya ada materi yang menjelaskan gambar tersebut. Di sini ada pilihan editing ya untuk teks. Di sini misalnya angka 1 misalnya atau angka 1 ya. Nah, kalau nanti sesuai materi Bapak Ibu ya di sini keterangan, di sini apa yang akan disampaikan materinya. Kita tambah angka 2. Kita tambah misalnya. Nah, di sini ada gambar yang bisa dikasih teks ya. Kemudian Bapak Ibu untuk tambahan sisipan yang lain, misalnya kita akan menambahkan sisipan video yang sudah kita siapkan, biasanya kita upload di YouTube. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Ya, jadi anak-anak tidak diberikan link YouTube-nya, tetapi sudah kita sisipkan di sini supaya anak-anak tidak membuka konten-konten yang lain. Nah, di sini yang rasa aman juga kita pegang, jadi anak-anak tidak perlu khawatir, kita tidak perlu khawatir anak akan mengakses tempat yang lain. Nah, di sini satu tempat ya. Jadi kita cukup memasukkan apabila sudah punya channel di sini telah diupload itu bisa ditambahkan. Tapi kalau belum kita bisa masukkan penelusuran di sini. Apa namanya itu? Link yang sudah kita siapkan. Akan saya ambil salah satu contoh YouTube ya. Ini misalnya ini sudah jadi. Ya, di sini kita bisa menambahkan seperti ini ya. Ini salah satu link yang pernah saya tambahkan di sini. Misalnya punya link YouTube. Nah, klik link, masukkan di sini. Yang dimasukkan adalah alamatnya atau kita mencari secara online. Kalau mencari secara online, cukup klik alamat YouTube-nya. Kita coba cari di YouTube ya, telusuri di sini juga bisa. Misalnya mengenai gerak lokomotor. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Misalnya ini gerak lokomotor. Contoh di sini kita pilih, sebelumnya ada baiknya Bapak Ibu cek dahulu isinya. Apakah isinya sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan atau tidak. Kemudian untuk posisi, Bapak Ibu bisa geser-geser sesuai dengan kebutuhan.
dan sesuai dengan materi tentunya. Jadi, setiap penambahan bisa kita tambahkan lagi keterangan di atasnya atau di bawahnya, misalnya seperti ini. Silahkan perhatikan video di bawah ini. Ya, jadi anak-anak tinggal klik video ini dan akan jalan. Ya. Selain video, kita juga bisa menambahkan yang lain, Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu ingin menambahkan ini adalah materi yang bisa dibuka. Misalnya, sudah menyiapkan PDF-nya, dokumennya. Ya. Di sini ada materinya. Misalnya, di sini ada materi dalam bentuk PDF. Ya. Tentu materi ini harus diupload dahulu di dalam Google Drive kita atau di cloud yang lain, tetapi harus punya linknya, link akses untuk bisa ditambahkan. Misalnya di sini dalam bentuk doc ini ya, ini saya tambahkan di sini. Ini otomatis tertambah di sini. Ya, ini belum tidak sama ya, karena ini yang tema yang lalu. Ya, ini materi juga bisa diakses. Ya. Selain video, gambar, dan sebagainya, itu materi sudah bisa ditambahkan. Kemudian kalau dilihat di hasilnya, di sini, nah akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Ya, subtema pengalaman kecil, ada KD, tunjukan pembelajarannya, kemudian materi ajarnya. Di sini diakses di handphone, di tab maupun laptop bisa dengan mudah. Nah, anak-anak langsung bisa memutar videonya. Misalnya videonya ini terkait dengan materi yang akan kita disampaikan. Kemudian di sini ada buku yang bisa dibaca. Kemudian ada tugas, ada catatan, ada daftar pustakanya dari mana, daftar hadir. Ya, di sini dilingkan. Jadi anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran ini mengisi daftar hadir di sini. Ya. Jadi itu untuk materi ajar Bapak Ibu di sini membuatnya cukup mudah. Ya, hanya dengan satu halaman nanti Bapak Ibu bisa ngesub yang lain. Misalnya ini adalah tema 5. Tema 5 ada 4 sub. Kemudian di sini ada tema 2, sub 2. Ini dibuka ya akan masuk ke sub 2. Ya, di sini ada materi-materi yang berbeda. Kemudian di sini kita masuk ke tema 8 atau tema kalau dibuka, misalnya di sini juga siap materinya. Jadi apabila anak-anak menanyakan materi sebelumnya atau materi yang telah disampaikan ingin mengulang kembali, cukup membuka satu tempat dan sudah lengkap. Dan kita tidak kebingungan mencari materi-materi sebelumnya. Ini yang kelas 3 juga seperti ini sama. Misalnya di sini ada tema 6, kelas 6 juga ada. Misalnya ada tema 6 dan seterusnya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk materi ajar seperti itu Bapak Ibu sangat mudah membuatnya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan bukunya, PPT slide-nya, video pembelajaran, gambar, dan lain-lain yang sudah pernah dibuat. Dijadikan satu tempat ya. Ya, kemudian caranya di sini sudah kita coba praktekkan tadi, nanti Bapak Ibu bisa ulas kembali. Kemudian untuk halaman evaluasi ya, kita akan masuk ke halaman evaluasi ya. Dalam halaman evaluasi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan latihan soal, ulangan harian, PTS, PAS, PAT, dan latihan soal lainnya. Nah, ini bisa menambahkan dengan soal online yang biasa kita buat. Biasanya kita misalnya menggunakan Google Form ya. Nah, di Google Form ini yang akan kita sisipkan di dalamnya. Tentu kita harus bisa membuat lewat Google Form dahulu. Nah, di sini ada menu sisipkan, kemudian kita pilih formulir ya. Kita akan coba sebelumnya kita buka halaman dahulu. Halaman di sini ada evaluasi ya. Evaluasi tadi kita bagi-bagi dengan banyak. Misalnya ada PTS, ada apa, semuanya dituliskan di sini boleh. Ini yang untuk PTS, ini yang untuk
PAT dan sebagainya itu apabila ingin dituliskan silahkan, tapi kalau ingin jadi satu juga boleh. Ya. Nah, kita caranya buka halaman evaluasi. Di sini masih kosong ya Bapak Ibu, tentu karena belum kita isikan. Caranya isikan, sisipkan, bisa kita kasih kata pengantar di depan, ya silahkan. Kerjakan soal, misalnya soal di bawah ini, ya. Nah, misalnya ini kata pengantar, nanti Bapak Ibu lebih bisa menambahkan apa yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian karena sudah membuat soal online-nya lewat Google Form misalnya, kita klik formulir, ya. Kita klik formulir, di sini ada pilihan, ya. Ada pilihan, nanti Bapak Ibu silahkan memilih soal yang sudah pernah dibuat. Misalnya di sini saya pernah membuat soal ini, ya, ulangan ini. Ya. Atau kita cari penilaian tengah semester misalnya, ini kan PTS. Tambahkan, sisipkan. Nah, di sini otomatis sudah ada. Ya, ini ulangan harian PJK. Oh, bukan, ya. Ini kalau ingin menggeser, ya ini semester tema 2 ulangan harian PJK kelas 2 tema 7, ya. Ini bisa disesuaikan ukurannya. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian untuk posisinya nanti bisa digeser. Ya, di sini posisinya digeser. Ya, seperti ini. Ini ulangan ya, di sini nanti otomatis anak-anak bisa langsung mengerjakan, ya. Soal yang sudah kita siapkan, misalnya contoh di sini evaluasi PTS, ya, yang sudah saya sisipkan. Ini ujian online PJK, misalnya untuk kelas 1, ya. Untuk kelas 1, nah, di sini sudah siap nama lengkap, kelas 1 AB, berikutnya ini harus diisi, yaitu anak-anak langsung bisa mengerjakan. Ya, jadi cukup di satu tempat ini nanti PTS itu bisa dikerjakan bersama-sama seperti kalau kita mengirim Google Form. Jadi kalau kita biasanya hanya mengirim Google Form lewat grup atau lewat Google Classroom, nah mungkin kita bisa sematkan di sini juga. Jadi akan lebih tertata lagi. Jadi nanti kalau kita urutkan, ya, ada ulangan harian, ada PTS dan sebagainya. Itu tambahkan. Ya, jadi akan tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu untuk game pembelajaran. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tambahannya juga. Jadi kalau evaluasi saya kira Bapak Ibu sudah biasa, ya, menyampaikan evaluasi secara online. Game pembelajaran ini hanya penunjang, dalam arti penunjang untuk anak didik kita. Jadi penunjang tambahan belajar. Game pembelajaran yang bisa kita sampaikan itu tentu harus sesuai dengan materi yang ada. Gamenya bisa berupa teka-teki silang, menjodohkan, kuis, dan sebagainya. Untuk saat ini akan kita coba dengan layanan dari WorldNet, ya. Jadi di sini ada banyak pilihan, ada menjodohkan, kuis, dan sebagainya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ingin menambahkan ini bisa register di sini. Tentu kalau ingin mendapatkan layanan ini harus registrasi. Caranya mudah, nanti setelah registrasi Bapak Ibu bisa memilih template-nya. Ini apa yang akan kita buat. Misalnya ingin membuat soal seperti misalnya teka-teki silang, ya, crossword ini, ya. Ini pilih dahulu, kemudian isikan kontennya. Isi konten itu pertanyaan dan jawabannya. Kemudian nanti selesai itu akan mendapatkan kode. Jadi ada kode yang bisa kita sisipkan di dalam
apa namanya, halaman web pembelajaran kita. Caranya bagaimana? Kita buka dulu halaman, kemudian game pembelajaran, kemudian kita isi sisipkan, pilihkan sisipkan, kita pilih di sini game pembelajaran misalnya, game pembelajaran. Kemudian apabila kita sudah membuat di sini tadi, ya, Bapak Ibu sudah membuat, itu kan mendapatkan kode ya, kode HTML. Itu nanti kita pilih sematkan. Ya, di sini ada pilihan sematkan. Ya, di sini ada pilihan, ada URL, ada sematkan kode. Nanti yang kita sematkan adalah kodenya. Contoh kodenya seperti ini, ya. Akan saya buka. Ini ada halaman, ini yang sudah pernah saya buat, ya. Ya, kodenya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini yang didapat di web yang sudah kita buat tadi, pembelajaran. Kita tempelkan di sini. Ya, kemudian klik berikutnya. Ini nanti akan tampil seperti ini. Kemudian sisipkan. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti ini. Kalau ingin memulainya ya nanti tinggal klik itu, ya. Kemudian kalau ingin mencoba, tentu kita bisa coba gamenya seperti apa. Itu nanti gamenya dibuat sendiri, kontennya juga kita yang buat, ya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita tidak perlu khawatir nanti isi kontennya seperti apa. Tentu terkait dengan materi yang disampaikan. Mohon maaf, ini kok tidak terakses ya. Jadi nanti apabila ini diklik akan play, jadi di situ akan muncul permainan teka-teki silang yang sudah kita buat tadi. Jadi misalnya pemain bola voli jumlahnya berapa, nanti kita ngisinya 6. Nah, nanti di situ akan muncul. Kemudian penjaga gawang disebut apa kalau di olahraga, nanti kita siapkan di situ gamenya, nanti anak-anak yang mengisi sesuai materi yang sudah disampaikan untuk game pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu bisa manfaatkan layanan dari WordWall.net, ya. Jadi nanti untuk membuat game pembelajaran sesuai dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Kode peroleh di sini nanti Bapak Ibu bisa sematkan di web pembelajaran yang Bapak Ibu siapkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini kebetulan tidak bisa diakses contoh gamenya, ya. Kita lanjutkan dulu, nanti kita coba lagi. Kemudian untuk menambahkan link download sekarang, ya. Jadi halaman download, Bapak Ibu bisa tambahkan materi yang bisa di-download, sehingga anak-anak bisa mengunduh kapan saja apabila kehilangan atau membutuhkan kembali. Seringkali kan kita menyampaikan materi misalnya lewat WA, lewat tele dan sebagainya, itu anak-anak menanyakan kembali karena mungkin kita tidak disimpan, itu kita kesulitan juga mencarinya. Nah, nanti bisa kita sisipkan langsung di sini. Caranya Bapak Ibu tentu menyiapkan contoh di sini. Jadi di situ ya. Jadi ini kita buka dulu halaman download. Ya, di sini halaman download. Kemudian nanti kita klik sisipkan, kita ketik ya halaman downloadnya apa saja yang akan disampaikan. Misalnya tentu materi yang di-download harus kita siapkan dulu. Ya. Nah,
di sini nanti yang tulisan klik di sini karena Bapak Ibu sudah menulis ya, klik di sini kita bisa blok ya, kemudian kita link ya. Kemudian tautan downloadannya nanti dikopikan di sini. Misalnya Bapak Ibu pernah membuat halaman download, kemudian tautannya sudah disiapkan. Kalau tidak ya kita cek di Google Drive ya. Kalau pernah mengupload di Google Drive, nanti kita bisa mengambil link tautannya seperti ini. Ini ada Google Drive ya. Jadi ada dua cara, nanti lewat link tautan atau langsung menambahkan ya. Misalnya di sini kita akan menambahkan satu ini supaya bisa di-download ya. Kita klik tautan ini ya. Nah, di sini memuat tautan ya. Jadi tautan itu bisa dibagikan bersama sehingga bisa diakses atau di-download ya. Ya, ini ada pilihan ya. Jadi siapa saja yang punya link ini bisa mengakses ya. Pengakses lihat saja pilihannya, tidak perlu edit ya. Tapi pengakses cukup lihat saja. Ini salin link. Kemudian di sini halaman tadi sisipkan di sini ya. Tempel, terapkan. Nah, ini otomatis akan terbuka link download yang telah kita tambahkan. Kalau nanti ada yang klik menu tersebut, kita kasih warna yang lain. Dan seterusnya 1 sampai 3. Selain dengan link, kita juga bisa menambahkan langsung ya. Apabila itu sudah ada di Google Drive. Kalau ini yang belum di Google Drive juga bisa, misalnya Bapak Ibu di cloud yang lain atau di mengambil link download dari sumber lain itu lewat ini bisa disisip, ditambahkan lewat link. Misalnya Bapak Ibu punya link download dari sumber yang lain tidak di Google Drive, tambahnya lewat seperti ini bisa. Tapi kalau ada di Google Drive, Bapak Ibu langsung bisa aja nambahkan lewat dokumen. Ya, di sini ada pilihan. Misalnya dalam bentuk doc, dalam bentuk PDF, dalam bentuk slide. Nah, ini misalnya di sini saya sisipkan yang dalam bentuk doc. Ukurannya bisa kita rubah karena ingin tampilnya banyak, ya kita sesuaikan saja. Ini saja, tambahkan lagi misalnya, oh ini ada beberapa pilihan, misalnya dalam bentuk jadi nanti kita bisa menambahkan, kemudian ditata rapi di sini, supaya nanti tinggal dipilih ya. Misalnya ingin nambahkan lagi, di sini ada lagi, tugas Google. Nah, ini tambahkan lagi, misalnya ini disalin, kemudian digeser, ya, dengan ukuran yang sama, misalnya geser ke sini, ya, ini biar sama ya, sesuaikan, tinggal drag and drop seperti ini ya. Dan ada lagi yang ingin ditambahkan misalnya Google Slide dan sebagainya. Ini cukup mengambil langsung dari Google Drive lewat dokumen yang sudah disiapkan. Misalnya ada Google Slide yang ingin ditambahkan, itu juga bisa. Jadi ini untuk mempermudah anak-anak untuk bisa mengakses ya. Misalnya ingin menambahkan ini ya. Ya, ini yang slide ya. Kan kita juga bisa mengatur
besar kecilnya. Ya, ini yang Google Slide. Ya, seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti disesuaikan ukurannya supaya lebih rapi lagi, diatur. Ya, seperti ini ya. Ini adalah menu download. Jadi nanti setiap materi yang kita upload bisa langsung ditambahkan di sini. Jadi setiap saat itu bisa diakses. Ya. Kemudian selanjutnya halaman pengumuman. Halaman pengumuman ini halaman yang ingin bisa Bapak Ibu tambahkan untuk memberikan pengumuman. Ya, ini sangat sama, prosesnya sama ya. Misalnya di sini contoh pengumuman apa tugas dalam bentuk video dikirimkan lewat Google Classroom misalnya, penilaian tengah semester tanggal berapa, itu pengumuman. Nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan saja, itu sangat mudah, tinggal menambahkan di sini, sisipkan lewat teks di sini ya. Di teks pengumumannya apa dituliskan di sini. Ya. Itu untuk halaman pengumuman. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu daftar hadir. Daftar hadir ini bisa Bapak Ibu tambahkan daftar hadir pelajaran, daftar hadir ujian, latihan soal, dan sebagainya. Nanti menambahkannya apabila menggunakan Google Form dalam membuat daftar hadir, silakan langsung pilih Google Form. Contoh ya. Nih, misalnya tentu kita masuk ke halaman daftar hadir dahulu. Nah, di dalam halaman daftar hadir nanti tinggal sisipkan. Misalnya kita sudah bikin Google Form-nya daftar hadir untuk ujian misalnya. Tentu kita sudah menyiapkan daftar hadirnya dahulu di Google Form, sudah dibuat dahulu. Ya, di sini kita tinggal pilih daftar hadir. Nah, ini sudah ada daftar hadir, sisipkan. Ya. Ya. Ini sudah ada ya. Tinggal kita atur saja posisinya, kalau kurang besar ya nanti kita bisa geser. Ya, seperti ini Bapak Ibu, daftar hadir ya. Kita tambahkan mau di atasnya dikasih keterangan lagi, silahkan bisa pilih teks dan sebagainya. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu hubungi kami. Hubungi kami itu apabila ada kendala dan sebagainya. Biasanya membuatnya juga dengan Google Form ya, kontak dengan Google Form ya. Jadi misalnya kontak itu dibikin dulu di Google Form, ya kita tambahkan lewat formulir ini ya. Lewat formulir, jadi kita tinggal mencari kontak yang sudah disiapkan. Saya kira dalam pembuatan Google Form itu Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Ya, ini tinggal nambahkan di sini kontak. Jadi nanti siapa yang ingin menghubungi bisa lewat ini ya. Google Form, nama lengkap dan sebagainya. Kemudian terakhir yaitu mengenai tentang kami. Tentang kami itu monggo Bapak Ibu ingin tambahkan, misalnya terkait apa tentang kami, profil guru maupun profil sekolah dan lain-lain, bisa ditambahkan gambar atau foto dari Bapak Ibu guru dan video. Misalnya video profil sekolah silakan ditambahkan di situ. Ya. Ini berarti kita sudah lengkap. Sudah lengkap dari menu-menu yang sudah kita siapkan. Jadi sudah ada home, materi ajar. Home ini otomatis halaman depan ya. Materi ajar, kelas 1, 2, 3, evaluasi, game pembelajaran, download lainnya. Saya kira ini sudah komplit ya, sudah lengkap. Tapi kalau Bapak Ibu ingin nambahkan lain, silahkan ya. Kalau sekiranya sudah lengkap, bisa kita publikasikan ya. Kita publikasikan web tersebut dengan cara yang pertama kita klik publikasikan. Ya. Publikasikan. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu memberi nama webnya. Ya, misalnya PJOK ini ya. Tapi kalau ini merah berarti sudah ada yang pakai. Harus ganti nama. Misalnya PJOK PJJ, ini depannya saya kasih PJJ. Saya belum yang pakai.
Ya, PJJ, PJUK. Nah, ini belum ada yang pakai, berarti ini bisa kita pakai. Nanti linknya Bapak Ibu ini, ya ini yang saya blok ini, Bapak Ibu bisa menggunakan link ini untuk dipublikasikan. Setelah itu Bapak Ibu pilihannya di sini. Setelah itu Bapak Ibu pilihannya di sini ada kelola. Siapa yang bisa melihat? Ini klik kelola. Siapa yang bisa mengakses web ini, ya? Di sini tinggal Bapak Ibu menggantinya. Nah, ini situs yang dipublikasikan, di sini ada pilihan khusus yang dari Kementerian Pendidikan, dibatasi, publik, hapus link. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ingin semuanya bisa mengakses, ya pilih publik. Ya. Kemudian selesai. Nah, ini situsnya aja, nanti bisa diingat-ingat kalau Bapak Ibu membuat situs, ini alamatnya. Kemudian klik publikasikan. Ya, ini sudah dipublikasikan. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil alamat link itu sebenarnya lewat di sini bisa, tetapi ini terkait dengan halaman. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini tentang kami, ini yang dibuka adalah link halaman ini. Jadi yang ini ikut semua. Tetapi kalau ingin mengambil link dari home, klik home-nya, home, kemudian ini diambil linknya. Ini supaya halaman pertama. Nah, sebenarnya alamat Bapak Ibu hanya ini sampai di sini. Ya ini aja alamatnya. Nah ini alamatnya. Ini home-nya nggak ditulis tidak apa-apa. Ya. Ini halaman ya. Ini salin link ya. Ini berarti kita sudah jadi Bapak Ibu sudah bisa punya satu rangkaian, satu web pembelajaran yang bisa kita manfaatkan. Kemudian halaman ini kan cukup panjang ya. Jadi kalau kita salin ini kan cukup panjang ya. Salin ya ini panjang ini. Kalau kita akses misalnya kita coba cek di sini ini tidak perlu pakai home, tidak apa-apa sebenarnya. Ya, ini halamannya ini cukup panjang. Jadi kalau kita kirim ke anak-anak atau ke grup itu susah diingat ya. Jadi untuk mempermudah yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan layanan short URL atau memperpendek URL. Silakan Bapak Ibu yang biasa gunakan ini saya kira udah hafal ya. Ada Bitly, ada short URL, ada sheet ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk memperpendek ini. Tentu tidak perlu saya sampaikan di sini karena itu sangat mudah ya. Itu untuk memperpendek alamat misalnya Bitly PJUK SD Sendang Sari ya itu kan mudah diingat. Bitly PJJ, PJUK. Nah, misalnya belum ada yang pakai, mudah diingat. Yang kedua, untuk mempermudah, ini Bapak Ibu bisa mengkonversi web pembelajaran ini menjadi aplikasi Android. Aplikasi Android itu maksudnya begini Bapak Ibu. Web ini biasa kita kan mengaksesnya lewat browser ya. Jadi dengan mengetik apa namanya itu alamat baru terbuka. Tapi kalau kita jadikan aplikasi, itu diinstal di HP Bapak Ibu, di HP anak-anak. Jadi tidak perlu membuka alamat. Jadi anak-anak tidak perlu tahu alamatnya juga bisa karena sudah terinstall di handphone. Itu kita konversikan menjadi aplikasi Android. Kita bisa menggunakan layanan web to APK. Ya, banyak sebenarnya di internet. Misalnya kita akan coba dari apps Geyser ya. Ya, di sini sangat mudah. Ya. Kita menggunakan layanan dari apps Geyser. Ya, ini adalah klik alamat ini. Ya, di sini tentu kita untuk menggunakannya perlu login ya. Make Android apps in minutes ya. Jadi 5 menit gratis ya. Membuatnya cepli. Cukup dengan alat yang Bapak Ibu miliki tadi, misalnya ini ya. Saya kemudian kita klik create ya. Nah, klik pilihan ini. Kemudian di sini ya pilihan ya website ya. Di sini bisa kita karena kita yang dirubah kan web ya. Web to APK menjadi aplikasi APK. Ya, di sini akan tampil ini. Misalnya di sini
Kita pastekan di sini alamat yang sudah kita save ya. Seperti ini. Ya. Kita save seperti ini. Kemudian kita tunggu sebentar. Ini ya. Ya. Untuk melihat tampilannya, kita bisa preview di sini. Jadi web yang akan kita sampaikan, installnya nanti akan hasilnya seperti ini. Tapi ini sebenarnya akan lebih, kalau yang sudah saya install itu lebih rapi lagi. Kalau ini kan agak pecah-pecah, agak apa, tidak beraturan. Tapi kalau yang sudah diinstal ternyata lebih rapi. Nah, di sini anak-anak bisa mengakses, ya ini sesuai kelasnya. Ini lewat handphone, jadi lewat handphone langsung yang sudah diinstal. Jadi setiap perubahan materi yang Bapak Ibu edit di Google Site, di sini juga akan berubah. Jadi lebih enak ya. Jadi tidak perlu install terus. Jadi cukup salih install, nanti anak-anak kalau ada pembaharuan materi, ini berubah. Nah, ini di sini. Ya. Halaman ujian misalnya di klik sini. Nah, ini masuk ya. Kalau ini masuk ya, tapi kalau yang di handphone nanti terbukanya juga di handphone. Ya. Misalnya ingin menambahkan apa di sini. Jadi akan tampilannya seperti ini. Kemudian next, pilih next. Kemudian ini kasih nama apa, BJUK atau apa sesuai dengan kelas Bapak Ibu, kelas 1, 2, next ya. Icon ini bisa diganti, defaultnya seperti ini ya. Kemudian kalau ingin mau diganti upload bisa. Misalnya Bapak Ibu punya logo dari sekolah ya. Misalnya logo sekolah ingin ditambahkan, ya bisa. Nah, ini sudah berganti logo ya. Kemudian next ya. Create. Nah, ini apa Bitar langsung bisa login. Setelah create, nanti kita akan disuguhkan di akun kita karena sudah login. Nah, ini create preview. Setelah create, di sini nanti kita akan dapat halaman download di atas sendiri member area itu. Kita cukup download APK-nya. Kemudian APK itu kita bagikan kita coba dulu tentunya ya. Kita bagikan ke siswa-siswi, mereka menginstal di handphone, sudah bisa diakses itu. Tidak perlu buka browser, langsung lewat aplikasi, anak-anak sudah bisa mengakses materi yang sudah kita tambahkan. Jadi itu Bapak Ibu untuk materinya. Untuk mempercantik ini Bapak Ibu bisa explore sendiri karena saya yakin Bapak Ibu apalagi sudah terbiasa dengan pembelajaran online ini sangat mudah sekali ya. Ini fitur-fitur di sini bisa dicek kembali, dicek Bapak Ibu sendiri. Ini ada namanya navigasi brand image. Brand image itu kalau kita mau menambahkan misalnya di sini kan logonya ya, kita tambahkan logo sekolah bisa. Kemudian ada banner di atas pengumuman misalnya. Misalnya pengumuman itu misalnya PAT tanggal berapa ya misalnya tanggal berapa pengumumannya tulis di sini ya. Misalnya ingin nambahkan pengumuman ya. Di sini ya Bapak Ibu otomatis akan tampil, kemudian warnanya bisa dirubah, warna banner misalnya seperti ini. Ya, ini misalnya di sini ada PAT tanggal berapa, ini ganti-ganti bisa. Setiap perubahan yang di sini akan otomatis tersimpan, jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari tombol simpannya. Ini yang tadi kita tambahkan logonya, ini otomatis tersimpan. Kemudian, tapi tidak bisa diakses pembaharuannya sebelum kita klik publikasikan. Kita klik publikasikan, ini akan ada pilihan, ada informasi peran. Yang pertama tidak ada banner pengumuman, yang kedua ada gambar logo yang ditambahkan di update. Kemudian kalau iya kita klik publikasikan. Nah, ini yang sebelumnya belum ada, ini ada. Ya, kita publikasikan, otomatis tampilannya akan berubah ya. Seperti itu.
tampilannya ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangannya ya. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal dengan menu-menu yang di sini. Jadi di sini kita belajar bersama. Nanti ada yang ingin disampaikan, tentu menjadi masukan saya untuk menambah ya pengetahuan tentang Google Sheet. Karena sebelum-sebelumnya memang banyak menggunakan Blogger ya. Kemudian ada Google Sheet ini ternyata praktis dan mudah digunakan, dan kita bisa menyisipkan banyak kode untuk pembelajaran anak-anak kita. Dan tentunya dengan Google Sheet ini bagi saya pribadi mempermudah pembelajaran, dan saya untuk materi bisa secara urut ya, jadi bisa secara urut tertata dan aman untuk anak-anak, ringan diakses lewat handphone dan tidak membebani anak-anak. Materi-materi pun bisa di-download, ulangan harian, PTS dan sebagainya bisa kita sisipkan di sini, bahkan daftar hadir pun anak-anak lewat ini. Jadi anak-anak yang mengikuti pembelajaran ini tentu menjadi satu titik ya. Walaupun Bapak Ibu tentu di sini saya juga menambahkan Google Classroom-nya. Google Classroom itu tetap sebagai kelasnya, tapi ini adalah sebagai media pembelajarannya. Demikian Bapak Ibu. Materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Pak Wisnu. Ini kalau kita kegiatan luring, kita akan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali Bapak. Banyak sekali ilmu baru yang ternyata saya baru tahu ya. Salah satunya adalah tadi Google Sheet bisa di-convert menjadi sebuah aplikasi Android sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Wisnu atas sharing dan ilmunya. Ini masih tersisa waktu kira-kira 27 menit. Kita akan memasuki sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan sudah ada yang raise hand. Kira-kira kita utamakan dulu yang raise hand. Gimana Pak Wisnu? Ya silakan monggo. Oke, siap. Baik, yang raise hand mungkin nanti bisa menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Pak Wisnu. Yang pertama Bu Nur Anissa Hanum. Halo Bu Anissa. Halo Bu Anissa. Bu Nur Anissa. Selanjutnya ada Bu Rini Wahyuningsih. Halo Bu Rini. Oke, Ibu Watini Briono. Ya, oke. Silakan jika ingin bertanya secara langsung Pak Wisnu. Ya, terima kasih atas waktunya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu Wardoyo, ini semoga ingat dengan saya. Dulu saya juga pernah di SD Pindangsari. Jadi sekarang saya di wilayah Tewon, Bapak. Jadi di Jaraan. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu tadi, meskipun saya di bidang studi pendidikan agama Kristen, ini saya sudah beberapa kali untuk menyampaikan menggunakan pembelajaran online ini kepada siswa. Nah, materi ajar, materi, tema, yang sudah saya siapkan materinya itu terkadang bentuk video pembelajaran. Di situ karena pendidikan agama Kristen, maka saya juga menyiapkan video untuk memuji nama Tuhan dan berdoa. Nah, menu yang disisipkan sudah saya coba untuk membuka halaman juga, evaluasi juga untuk ulangan harian, PTS, penilaian tengah semester,
tempat itu juga sudah saya arsipkan sedemikian rupa untuk mempermudah di dalam saya menyampaikan pembelajaran. Dan saat ini saya berterima kasih kepada penyelenggara, ya, Pak Budi, Pak Wisnu, sehingga ini menambah wawasan untuk pembelajaran ke depan. Kita tetap menggunakan, meskipun nanti sudah bisa tatap muka, pembelajaran ini, latihan ini tetap bermanfaat bagi saya secara pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Budi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Watini. Mohon maaf, ini saya kurang menangkap pertanyaan. Apakah tadi ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup, berarti tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Watini. Apresiasi aja kepada Pak Wisnu dan Pak Budi yang telah menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat ini. Sebenarnya ini yang menyelenggarakan adalah KKPI DIY. Baik, saya hanya bertugas saja. Selanjutnya yang sudah resen Ibu Eti Daniastuti. Halo Bu Eti, apakah ingin bertanya langsung? Halo Bu Eti Daniastuti. Oke, sepertinya belum bisa masuk. Saya pindah ke chat room. Di sini sudah banyak sekali yang chat. Oh ya, Bapak Ibu silakan bisa mulai presensi. Link presensinya sudah saya bagikan di chat room. Mumpung nanti belum jam 3. Baik, sebentar. Ini ada yang bertanya. Apakah kumpulan materi dalam web pembelajaran itu bisa diunduh dan di-print? Bagaimana ini, Pak? Apakah kumpulan materi dalam web pembelajaran tersebut bisa diunduh dan di-print? Oh ya. Jadi untuk materi yang di dalam web pembelajaran tentu bisa diunduh dan di-print apabila kita menyiapkan itu dalam bentuk unduhan, ya, di download misalnya PDF, ya. Kemudian PDF itu ingin diunduh oleh siswa-siswi Bapak Ibu, itu tinggal klik saja. Kemudian contoh, ya, saya cek dulu. Jadi setelah diunduh itu tinggal print saja. Jadi intinya bisa diunduh, baik itu dalam bentuk Word atau PDF atau slide, itu bisa diunduh. Tetapi kalau bentuknya dalam bentuk web ini ada beberapa cara sebenarnya, ya. Kalau sudah jadi, kalau penulisannya di sini semua itu tentu kita perlu save aja, perlu save aja. Misalnya di sini seperti ini, ya. Ini perlu di save aja. Ya, ini klik save. Kalau ini materi contoh, saya buka satu aja. Belum. Materi ini kan tidak dalam bentuk PDF, tapi kita ketik, ya. Itu tinggal klik save aja sebenarnya, cetak, ya. Oh, tidak saya buka ya nih, ya. Belum screen sharing, Pak. Oh ya, maaf, saya coba screen sharing, ya. Sebelumnya terima kasih ini buat ini, ya. Saya ingat buat ini, terima kasih, ya. Sekarang sudah di dulu pernah satu SD, ya, Bu, ya. Terima kasih. Semoga nanti dengan web ini Bapak Ibu untuk pembelajaran lebih mudah lah, gitu, ya. Dan lebih tertata dengan baik, anak-anak juga lebih mudah mengaksesnya. Saya lanjutkan, ya. Untuk sudah tampil belum Pak Budi? Belum, Pak. Oh, iya. Jadi unduhan yang kita siapkan tentu bisa diunduh. Tetapi kalau kita tidak menyiapkan dalam unduhan, materi yang kita ketik atau kita isikan di halaman web itu sebenarnya juga bisa disimpan oleh siswa
atau orang tua siswa. Kalau siswa mungkin anak-anak masih bingung ya. Dengan cara ya klik save aja, save PDF, itu akan tersimpan. Hanya saja mungkin tata letaknya juga akan sedikit berubah ya, karena menyesuaikan dengan cetak yang ada di Chrome misalnya, atau save PDF yang ada. Intinya bisa diunduh Pak Budianto. Ini kok belum bisa presentasi saya membagikan. Iya. Oke. Jadi kalau file-file yang diunggah di web itu sebenarnya bisa diunduh dan nantinya juga bisa di-print ya. Iya, betul, bisa. Tapi kalau misalnya ya, kalau misalnya web aktif set misalnya aktif itu kan juga bisa di-print dengan tinggal diklik Ctrl P saja, sepertinya bisa itu. Bisa ya, Ctrl P atau Save As bisa. Iya, bisa. Cuma nanti ya pengaturannya akan berantakan juga sih sebenarnya. Tapi itu bisa di print. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Wisnu, bagaimana? Halo Pak Wisnu. Sebentar, ini kayaknya Pak Wisnu. Sebentar. Wah, kayaknya Pak Wisnu terlempar ini. Baik. Gimana ini? Oke, kita tunggu Pak Wisnu. Bapak Ibu masih ada waktu. Jika Bapak Ibu ingin bertanya bisa raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Oh, oke, ini ada pertanyaan juga. Apakah materi bisa di-download? Kalau bisa mohon untuk share link-nya. Oh iya, nanti akan mungkin oleh panitia akan dijadikan materinya untuk Ibu Puri pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan, ada Ibu Eti, jadi juga sudah raise hand, tapi ini menyampaikan di chat room. Materinya mantap, jika ada langkah demi langkah pembuatannya kiranya dapat membantu bagi saya yang masih pemula. Ya, materinya insya Allah nanti akan dibagikan oleh teman-teman panitia, entah nanti melalui file PPT, PDF atau melalui link. Dan mungkin jika Bapak Ibu nanti ingin menonton ulang kegiatan pada siang hari ini, nanti bisa ke channel YouTube-nya KKPI, karena sebenarnya ini juga juga live di YouTube Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti juga bisa dicek di YouTube. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Suwarti Ningsih. Tapi kita tunggu Pak Wisnu dulu saja mungkin. Atau bagaimana Ibu? Bu Farida. Halo Bu Farida. Pak Wisnu sudah masuk lagi kok Pak? Oh, sudah masuk lagi? Iya. Ini saya login lewat handphone ini. Oh, siapa? Ini ada satu pertanyaan dari Ibu, tadi mana sih? Ibu Suwarti Ningsih. Mohon izin bertanya, apakah dalam proses pembuatan web pembelajaran ini kontennya harus lengkap dulu baru dipublikasikan, atau bisa dilengkapi atau diupdate secara berkala? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada batasan jumlah konten dalam web pembelajaran ini? Seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih.
Jadi, untuk konten yang ditambahkan itu sebenarnya bertahap. Jadi tidak serta-merta itu lengkap seperti yang sudah saya sajikan tadi. Ya. Dalam arti misalnya tema 7 sampai tema 8 ya, itu sudah ada dulu tidak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Misalnya karena diawali semesteran pertama ya tema awal dulu 5, tambah subtema lagi, tambah lagi subtema lagi, tambah lagi subtema lagi, sesuai materi yang akan disampaikan bertahap. Karena ini di akhir semester, jadi saya kira Bapak Ibu cukup mengerjakan yang ada dulu. Nah, nanti yang sebelum-sebelumnya ingin mau ditambahkan, ya dipersilahkan, bisa. Tetapi kedepannya Bapak Ibu bisa memulai dari awal. Misalnya semester besok pertama itu dibuat langsung seperti ini. Baik PJJ maupun tidak, ini akan sangat bermanfaat saya kira. Jadi Bapak Ibu nanti materi yang apa yang sudah dibuat itu langsung ditempel di situ semuanya. Saya kira tidak ada ruginya. Jadi nanti anak-anak bisa mengakses setiap saat. Karena kedepannya itu pembelajaran secara online pasti akan berlanjut. Ya. Itu untuk yang materi. Yang selanjutnya apa tadi Pak Budianto? Yang berkaitan dengan apakah ada batasan jumlah konten dalam pembelajaran? Ya, tidak ada batasannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan sebanyak mungkin materi-materi pembelajaran di web yang akan Bapak Ibu ingin tambahkan. Misalnya Bapak Ibu tidak hanya menambahkan materi gambar, tapi Bapak Ibu bisa menambahkan video, audio, game, dan lain-lain itu boleh diperbolehkan. Karena kita menggunakan Google Set itu untuk pendidikan, khususnya yang belajar ID itu kan kita punya kapasitas yang banyak ya, tidak seperti yang kalau kita menggunakan akun yang gratisan yang hanya 15 GB ya. Tapi dengan akun belajar ID kita bisa menambahkan sebanyak mungkin. Dan tentunya dengan akun Google yang Bapak Ibu miliki sekarang itu terintegrasi dengan yang lain. Jadi misalnya Bapak Ibu mengupload di Google Drive, foto di Google Foto dan sebagainya itu bisa dikoneksikan semuanya. Jadi akan sangat nyaman kalau semua jadi satu, menambahkan juga tidak repot. Yeah. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ya, tepat sekali Bu Suwartini sih. Jadi Google itu memiliki banyak sekali fasilitas mulai dari permainan sampai Google Form, Google Classroom, dan itu bisa dikoneksikan dengan Google Sheet. Jadi sangat praktis sekali, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu ya, praktis sekali. Baik, Bapak Ibu adakah yang ingin bertanya? Oh ini ada Pak, bisa minta materinya J, bisa dalam link video di awal pertemuan saya ketinggalan. Oke, baik. Bapak Ibu nanti insya Allah materinya akan di-share oleh teman-teman panitia, terutama dari teman-teman KKPI. Jika ketinggalan menonton atau mengikuti ikon ini, nanti mungkin bisa dicek di channel YouTube KKPI. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, masih ada waktu 10 menit bagi Bapak Ibu yang belum presensi, silakan bisa presensi terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wisnu atas materinya, luar biasa sekali, sangat bermanfaat dan bisa sekali untuk diaplikasikan, baik itu untuk guru-guru yang ada di mungkin TK juga bisa, SD, SMP, SMA, bisa diaplikasikan dan bisa dimanfaatkan. Bahkan tidak saat pandemi, tetapi kemungkinan besar juga setelah nanti kita pembelajaran secara luring, kita masih bisa memanfaatkan Google Sheet ini untuk proses pembelajaran di sekolah atau di kelas kita. Saya tidak ada, oh ya Pak Wisnu, apakah ada closing statement atau bukan kata-kata terakhir ya, khususnya closing statement untuk materi pada siang hari ini? Oh iya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi pada
siang sore hari ini yang saya sampaikan. Tentu saya yakin dari Bapak Ibu sudah mengenal Google Site. Mungkin ada yang memang sudah ahli, ada yang baru mencoba, baru mengenal. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencoba, dan tentu mencoba itu secara kontinu. Jadi hanya tidak sekali nyoba ditinggalkan. Nah, itu nanti hasilnya tidak akan optimal. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu sudah menggunakan ini, Google Site salah satunya untuk media penyampaian pembelajaran Bapak Ibu akan merasa nyaman ke depannya. Karena apa? Semua menjadi satu. Jadi kita juga tidak akan kehilangan materi, anak-anak juga tidak akan kehilangan materi, semua bisa diakses secara runtut, rapi, dan tampilan-tampilan kita bisa rubah sewaktu-waktu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah, misalnya Bapak Ibu menggunakan slide dikirim, nah itu bisa dimasukkan ke Google Site dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu, saya harapkan dengan web pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu kembangkan, itu akan mempermudah pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, tentu banyak hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kita belajar bersama, apabila nanti ada hal-hal yang kurang, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada saya untuk saya perbaiki. Tentu ke depannya kita tetap belajar bersama, berkembang bersama untuk pembelajaran, peningkatan pelajaran di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Wisnu. Bapak Ibu, mumpung ini masih belum tahun ajaran baru, kan sebentar lagi tahun ajaran baru. Jadi di sisa waktu tahun ajaran sekarang mungkin bisa mulai menyusun, mendesain Google Site untuk pembelajaran di tahun ajaran baru besok. Baik Bapak Ibu, tetap semangat. Untuk pembelajaran kayaknya besok sudah masuk. Kalau di sekolah saya besok masuk hari Kamis tanggal 20, sudah ke sekolah lagi. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Saya selaku moderator, jika ada kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kembali kepada host kita, Ibu Dewingga. Halo, Bu Dewingga. Halo, Bu Dewingga. Ibu Dewingga, oke. Halo Bu Dewi. Oke, sebentar ini masih. Oke, sambil menunggu Bu Dewingga, apakah dari teman-teman KKPI atau dari teman-teman Romansa ingin menyampaikan sesuatu, bisa disampaikan sambil menunggu Bu Dewingga. Oke, nah ini sudah di-share nomor HP Pak Wisnu. Bu Farida, halo Bu Farida. Ya, Bapak Ibu jika ingin menghubungi Pak Wisnu bisa menghubungi nomor yang sudah di-share di chat room. Oke, terima kasih Bu Anti. Terima kasih Ibu Rita. Oke, ini apakah dari teman-teman KKPI atau Romansa ingin menyampaikan sesuatu?
Oke, cukup. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini karena juga sepertinya belum respon, jadi dan waktunya sudah hampir jam 3. Saya mewakili teman-teman KKPI dan juga teman-teman Romansa, teman-teman panitia, mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti kegiatan Romansa pada siang hari ini, pada edisi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti Romansa di bulan berikutnya dengan tema dan materi yang berbeda, dan insya Allah materinya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kita sebagai seorang guru di dunia pendidikan. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya, tetap jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Pokoknya tetap jaga kondisi kesehatan Bapak Ibu semuanya. Sekarang masih ada pandemi. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri, kemudian kepada Ibu Dewingga, kepada teman-teman panitia, kepada KKPI, dan terutama kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Bapak Ibu ingin live, silakan, bisa dipersilakan. Jika ada yang belum presensi, silakan bisa presensi di link yang sudah dibagikan melalui chat room. Linknya sudah ada. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama. Oke, terima kasih Narsum Romansa 14. Baik, jangan lupa Ibu Eti untuk mengikuti Romansa 15 bulan depan, insya Allah di tanggal yang sama, di hari yang sama ya, biasanya di hari Rabu. Terima kasih Pak Wisnu, mohon undur diri. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Budi. Sampai lanjut workshop Google Site. Wah, mantap Pak Arif ini. Pak Arif ini pakarnya ini. Bukan, Iya. saya peserta aja. Pakar Google Site. Nah, monggo Pak Arif diberikan ilmunya ini. Saya tuh Wuri Handayani aja. Izin live dulu nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Arif. Baik Bapak Ibu, silakan bisa live jika ingin melanjutkan agenda berikutnya. Ini menikmati libur-libur terakhir. Bapak Ibu yang di SD negeri apakah sudah masak atau belum? Belum ya? Bapak Ibu izin live karena ada agenda berikutnya.